Kita mulai dari nomor 1. Oh iya, hasilnya udah lumayan sih, bagus-bagus ya. Ya lumayan. Kalau menurut saya segitu tuh udah lumayan ya. Dan tetap latihan terus ya. Jangan sampai nggak latihan nantinya. Setelah ini saya kasih soal lagi. Yuk, kita bahas nomor 1. Kita cari verb di sini. Nggak ada ya? Ya, berarti kita cari verb saja. Kita cari verb dan kita lihat di sini jawabannya alpha. Ya, ada di alpha jawabannya. Kenapa jawabannya alpha? Karena ini kan subjek ya. Eh, subjeknya di sini dia hanya butuh verb saja dan verbnya ada di head ini. Nah, untuk tambahan saja ya, kalian kalau menemukan usually seperti ini yang ada ly ini namanya adverb. Dan adverb sudah benar ya, adverb pasti menjelaskan verb, jadi modifier yang menjelaskan verb yang fungsinya sebagai head. Oke, Bravo kita salahkan karena acting adalah adjektif ya. Charlie kita salahkan karena double subject ya. Oke. Terus Delta juga kita salahkan karena tidak ada verbnya. Tidak. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan nomor 2. Kita cari verb that title process on the earth due to only 0.46 of those due to the moon. Ini nggak punya verb sama sekali. Jadi kita cari verbnya juga. Oke. Kita cari verb, tapi juga kita ingat ya, subjeknya ini ada di depan. Dan kita lihat subjeknya adalah jamak ya atau plural. Jadi kita cari di sini yang mengandung verb jamak juga. Kita salahkan alfa, kita salahkan Charlie. Kenapa? Karena alfa dan Charlie ini verbnya pakai is ya. Nggak peduli dia pakai it atau enggak. Pokoknya itu pasti salah. Sekarang tinggal Bravo dan Delta. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang Delta. Ya, jawabannya ini. Kenapa? Kita memang mencari verbnya kan, dan verbnya ada di ini. Oke. Nah, subjeknya di mana? Subjeknya di atas ini. The sun ini apa? The sun adalah kalau kita mau tahu, the sun ini namanya OT, ya, Object of Preposition. Dia di belakang to. Nah, to ini adalah jenis preposition. Makanya the sun, misalnya adalah object of preposition. Dia bukan subjek ya. Jadi the sun ini bukan subjek. Nah, sebelumnya juga ada on the earth. Nah, on ini juga bukan subjek. Ingat, ini adalah PP. Dan setelah PP ada benda namanya OP. Oke. Subjeknya ada di depan sendiri ini. Makanya kita pilih bintang. Bukan Bravo. Bravo kita salahkan karena apa? Karena double subjek. Gitu. Teman-teman ini ya. Nah, ini. Oke, jelas ya? Ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi nomor 3. Kita cari verb lagi, occur, 1. Kita cari lagi, tidak ada ya? Ada. Berarti yang kita cari atau yang ditanyakan di sini apa? Selain verb. Ingat ya, selain verb dulu. Kita bisa mengeliminasi verbnya. Maksudnya jawaban yang mengandung verb. Tentunya Charlie ini salah karena dia punya art. Jadi kita bisa mencoret seperti ini. Ini kita salahkan karena dia punya art. Oke, lanjut. Kita cari lagi. Ingat ya, kita cari selain verb. Namanya selain verb juga. Sorry. Ini ada juga sih. Oke. Nah, saya nggak melihat. Ini ada 2 verb ternyata ya. Ya, ini 2 verb ya. Tadi aku nggak melihat. Ada 2 verb, guys. Kembali lagi. Kalau 2 verb berarti yang kita cari conjunction. Conjunction ini bukan ya. N ini adalah conjunction
yang menghubungkan antara ini ya, adjektif di depan dan adjektif di belakang ini. Jadi bukan. Ya. Tapi kita juga harus tahu, ini kan ada PP ya, ini ya. PP ini, PP ini adalah tanda bahwa setelah PP pasti diikuti non phrase. Tapi ini belum ada non phrase-nya ya. Adjektif and adjektif. Ya. Adjektif and adjektif. Jadi setelah metamorfik pasti ada bendanya. Nah, bendanya di sini pasti rock sih. Nah, gitu ya. Nah, oke. Kita kembali. Yang kita cari berarti conjunction ya. Yang kita cari conjunction. Ingat, conjunction saja. Cari tetap salah karena nanti verbnya triple. Oke, delta juga kita salahkan karena memang ada conjunction, tapi ketambahan verb lagi di sini ini nggak boleh. Ya. Jadi salahnya adalah karena ada which dan ada are. Harusnya itu conjunction saja. Oke, lanjut. Tinggal dua jawaban. Nah, sudah jelas ya. Kita pilih jawabannya ragu. Ini dia jawabannya. Kenapa? Oke, kita salahin alfa dulu. Alfa salah karena nggak punya conjunction kan? Jadi no conjunction. Kalau Bravo, benar. Kenapa? But ini adalah conjunction. Conjunction, kita ingat bahwa sebelum but ada apa ini? Ada koma. Koma ini menandakan koma penting sekali yang apa namanya? Memberikan tanda bahwa sebelum dan setelahnya harus kalimat. Ingat nggak dengan soal atau kalimat yang pernah saya kasih I miss you pada hiji ya. Nih, lagi-lagi kita ketemu dengan kalimat ini. Nah, jadi harus ada koma sebelumnya. Oke, itu dia. Ya. Oke. Kita lanjutin lagi nomor 4. Masih kita cari verb, ada is. Kita cari lagi, ada koma. Ini komanya juga kita tandain dulu ya. Koma ini sebenarnya juga koma penting juga sih. Oke, kita cari lagi verb. Oke, ada is lagi. Jadi ada dua verb ya. Is dan is. Oke, kita juga oke, cari subjeknya juga. Is ini punya subjek di depan yaitu the first step. Ini adalah subjeknya. Oke. Step ini bukan verb ya, karena dia diawali the, udah pasti noun. Ya. Is ini juga subjeknya mungkin radio seperti ini ya, tapi saya juga belum husnuzon ke situ. Ya, intinya kalau ada dua verb berarti kita cari apa? Conjunction. Kita cari yang mengandung conjunction saja. Kita buang yang nggak ada conjunctionnya. Alpha kita buang, delta kita buang. Ingat, during ini bukan conjunction ya, waktu itu. During ini kita anggap sebagai apa? PP, preposition. Jadi, telah. Nah, jawabannya kita pilih apa? Cari. Kenapa? Karena cari ini ada when, conjunction. Ternyata subjeknya adalah ini. An unknown radio isotope ini. Jadi saya tulis di sini. Nah, ini adalah subjek. Gitu ya. Jadi subjeknya panjang sih. Ini subjek ya. Ini subjek. Gitu. Saya tandai dulu. Nah, untuk jawaban Bravo kenapa salah? Bravo ini karena afterwards ya. Jadi gini, nanti kalau kalian ketemu dengan soal yang isinya itu ada ini hafalan dulu ya, maksudnya untuk sementara afterwards, nevertheless, terus moreover, therefore, seperti ini ya. Apalagi however, seperti ini. Ini kita namakan conjunctive adverb. Conjunctive adverb itu ya secara gampang, secara mudahnya kita hafalin bahwa letaknya tidak boleh di depan. Jadi ini posisinya
nggak boleh di depan atau di awal kalimat ya, di awal kalimat. Ini posisinya nggak boleh di awal kalimat. Ingat ya, seperti ini. Taruh sini ya. Oke, gitu. Ya, ingat itu aja ya. Ingat itu aja dulu karena ini nggak begitu berefek sih untuk selanjutnya. Kapan-kapan kita akan bahas lagi ketika ada soal seperti ini. Ya, kita akan bahas lebih detail. Ya, sudah jelas. Kita lanjutin nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Stepnya ada di close. Nih, pasti. Ini ya. Tapi kita nggak tahu dia ini punya subjek di mana ya. Yang penting ini verb gitu ya. Oke, kita cari lagi. Through 7 states from its source in Montana to its confluence with the Mississippi. Nggak ada sama sekali ya. Yang buat panjang cuma PP doang ini. Oke, berarti verbnya 1. Yang kita cari apa? Selain verb lagi. Jadi kita buang jawaban yang ada verbnya seperti Bravo dan Charlie. Apa? Sudah jelas ya? Ini salah. Oke. Jadi alfa dan delta. Kata kuncinya adalah ini, kata kuncinya. Longest river. Ini kata kuncinya. Nah, kan tunggal ya, longest river. Longest river ini tunggal. Berarti kita pilih jawaban yang alfa. Ini dia jawabannya. Kenapa? Ya, berarti gini, ternyata di sini ada river koma kan? Ini yang positif. Saya kasih warna biru ya untuk positif. Nah, positifnya sampai sini. Nah, ini yang positifnya. Jadi subjeknya dimulai dari depan, the Missouri ini adalah subjek. Terus ada positif, the longest river in the United States. Nah, jadi ada 2 koma kan? Ini positif. Nah, untuk delta kenapa jawabannya yang bisa salah? Karena di sini ada one of. Jadi kalau one of harusnya begini, one of the longest rivers. Ini pakai S harusnya, ya. Pakai S. Karena satu dari banyak kata kuncinya. Ini ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan one of, ada benda jamak di belakang of itu dan diawali the. Ini ya. Itu yang menyebabkan delta salah. Jelas ya? Oke. Tipis banget antara alfa dan delta. Pakai S komandan. Nomor 6. Kita cari verbnya lagi. Ada R, kita cari subjeknya pasti jamak, ada di sini ya subjeknya. Oke, subjek ini. Oh, subjek sini PP biarin. Kita lanjutin terus. Ini ada build, ingat build di sini diikuti during. During ini adalah PP kan. Berarti build ini bukan verb. Build ini kita anggap sebagai adjektif ya, karena dia ketiga. Kalau kalian anggap kedua, pasti punya subjek dan punya conjunction antara are dan build, harus ada conjunctionnya, dan build itu aktif harus punya objeknya juga. Membangun apa gitu kan. Nah, oke, lanjut. Verbnya 1. Kita cari conjunction when. Jadi kesimpulannya apa? Kurang verb. Itu dulu ya, kurang verb. Kita cari yang mengandung verb. Ada were, ada had. Oke, kita salahkan Charlie. Jadi kita cari verb di sini. Dan Charlie kita salahkan karena nggak mengandung verb. Tapi untuk jawaban yang lainnya bisa. Karena ada were, ada had, dan ada were. Nah, terus kita gunakan cara apa? Kita gunakan cara CSV. Conjunction, subject, verb. Kita cari yang rumusnya seperti itu. Kita bisa salahkan itu. Karena bukan conjunction subject verb ya. Tapi justru verb dulu, baru subjeknya di belakang. Ini namanya terbalik. Ya, nggak boleh terbalik atau nggak boleh inversi. Subclause tidak boleh inversi. Gitu ya. Subclause tidak boleh inversi.
Oke, kita lihat tinggal dua jawaban, Bravo dan Delta. Kita pilih jawaban yang lebih mantap, Delta jawabannya. Kok bisa? Were punya subjek di depannya yaitu syllabus. Ini subjek. Dia punya verb were. Oke. Sementara Bravo kenapa salah? Bravo salahnya gini. Selain tidak nyambung ya, tidak nyambung artinya, saya bisa menyalahkan dengan cara structure. Gimana caranya? Kita lihat subjeknya mana? Si. Oke. Ini subjek. Ini verb ya. Oke. Nah, Bravo ini kita salahkan. Kenapa? Karena dia kan subjek. Kalau subjeknya itu tunggal, harus punya artikel. Jadi, salah. Karena subjek tunggal harus punya artikel. Ini. Jadi harus ada mungkin ya. Mungkin atau the, pokoknya ada artikelnya. Ini catatannya ya. Sorry, maaf mau tanya, Sir. Yang nomor 6 ini kan kenapa bisa yang delta ini pakai masa lampau, were? Kenapa nggak are? Oh, ini dah. Iya, kenapa jadi masa lampau? Jadi were. Lihat. Soalnya di sini, soalnya saya lihat di sini Maldives are. Nah, Jadi saya kira ini salah, soalnya ini masa lampau. oke, kita coba ya. Kita coba. Ya, thank you, Sir. Pulau Coral seperti Maldives, gitu ya. Jadi kalau kita minimkan, bentar. Ini nanti akan ketemu perpaduan antara present dan past, gitu ceritanya. Ya. Jadi, oke, udah sinyalnya agak turun. Oke. Jadi kalau kita ngertiin ya, ini Pulau Karang seperti Maldives. Maldives itu apa ya? Maldives, Maldives, ya, berada apa namanya? Nah, oh gini ya, adalah tips of reef. Tips of reef itu ujung terumbu, apa ya bahasanya ya? Tips of reef itu ujung terumbu, apa bahasanya ya? Atau lihat di lebih tepatnya lagi ya. Saya carikan referensi dulu. Oh ya. Ya. Jadi Pulau Karang seperti Maladewa adalah ujung karang. Nah, ujung karang yang dibangun atau dibentuk selama periode iklim hangat. Itu maksudnya. Saat periode iklim hangat waktu itu maksudnya. Saat apa namanya? level laut itu lebih tinggi. Itu maksudnya. Jadi di sini karena kita lihat adanya juring ya. Juring period itu berarti selama masa-masa cuaca hangat. Berarti ini masa lalu gitu maksudnya. Jadi ceritanya Pulau Maladewa itu terbentuk karena waktu itu kayak gini gitu loh. Mungkin ini menceritakan masa lalunya, terbentuknya kayak gitu. Barangkali sampai sekarang masih terjadi terbentuk gitu ya bisa jadi juga gitu ya. Tapi di sini penekanannya adalah dari mana sih Pulau Maladewa itu terbentuk? Dari ini ceritanya. Gimana? Bisa dipahami nggak? Oke, Sir. Thank you. Sama-sama. Bahkan ada juga loh. Saya bukan sudon atau apa ya. Soal ITP itu juga ada yang mungkin salah ketik, mungkin salah apa gitu loh. Salah ketik atau salah dalam penaruhan verbnya akhirnya sudah jelas-jelas subjeknya jamak. Verbnya is juga kayak gitu juga. Kita juga harus memaklumi, mungkin juga human ya, human error udah seperti biasa. Tapi paling tidak kita tahu kita cari yang mana, nah, gitu ya. Begitu. Oke, ini juga kan nggak mungkin kita buat, nggak mungkin kan apa namanya Maesa membuat ya. Kalau Maesa atau saya yang membuat soal itu terlalu lama karena butuh buka ensiklopedia, Wikipedia dan
pedia yang lainnya ya. Jadi buka, karena soal TOEFL itu soal fakta seperti itu ya. Oke, sip ya. Ya, kita lanjutin nomor 7. Nomor 7 kita cari verb. Nah, ini ya. Forms ini saya mau jelasin dikit ya. Jadi, form itu bisa transitif verb, bisa juga form adalah intransitif verb, dan form juga bisa noun, bisa. Oke, saya kasih contoh ya. Contohnya seperti ini, namanya transitif ya, karena dia punya objek. Nah, kalau intransitif itu seperti seperti ini. Saya buat simple pas ya. Sebenarnya bisa gini sih, tapi karena bumbunya kan sudah terbentuk sih dulunya ya. Jadi saya gini kan. Ini namanya intransitif. Kalau noun nanti pasti gini. The form of. Nah, seperti ini. Ya, ini dinamakan transitif, intransitif atau noun. Jadi di sini saya mau jelasin bahwa seolah-olah ini kan bisa jadi noun gitu loh. Ya. Terus subjeknya ada di depan ini. Ini subjeknya ya. Oke, jadi ini namanya intransitif. Gini, cara mudah untuk mengetahui intransitif gampang. Biasanya intransitif itu subjeknya berupa benda mati. Contohnya angin, angin berhembus, ya kan? Rumput bergoyang, kayak gitu ya. Hujan terbentuk, seperti itu. Itu namanya intransitif ya. Dari mining-mining dikit sih ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, kita temukan verb satu di sini, dua verb di sini. Jadi ada dua verb ya. Oke, kalau verbnya ada dua, berarti yang kita cari apa? Conjunction. Conjunction saja ya. Kita buang alpha, nggak ada conjunction. Kita buang Charlie karena ada verb are. Nanti are ketemu di dalam nggak mungkin ya, nggak kan? Oke, kita buang delta juga, double subject. Karena saya coret yang salah-salah ya. Nah, ini salahnya gini. Gitu ya. Jadi jawabannya fix, kita tertuju pada itu. Oke ya. Yuk, kita lanjutin nomor 8. Ini masih soal yang mudah ya, bonus. Jangan sampai salah di kemudian. Verbnya 1. Kalau verbnya 1 berarti kita cari apa? Selain verb. Kita buang berapa? Kita buang delta. Oke, tinggal 2. Jawabannya cari. Ya. Kenapa? Alpha juga verb kan? Accompany verb 1. Gitu. Nggak perlu arti. Oke, belum waktunya. Oke. Jadi nomor 8 ini nggak perlu arti, sudah tahu jawabannya. Yuk, kita lanjutin lagi nomor 9. Oke, kita cari verb lagi. Right. The where. Ya. Oke. Sudah, berarti kita cari apa? Kita cari verb. Karena di sini ada satu verb, satu conjunction. Ingat CSV karena diawali conjunction subclause where C. Berarti kita butuh apa? Subjek dan verbnya. Kita butuh verbnya di sini, subjeknya di sini. Ya. Ini dia jawabannya adalah Alexander. Oke, seolah-olah upwelling ini adalah voting gitu ya. Ya bukan verb. Padahal upwelling ini bukan. Dia cuma sebagai modifier. Modifiernya sih ini ya, province. Nah, untuk Bravo udah pasti salah karena nggak ada verb. Oh, ada sih ini ya. Oh, ini bukan keren, sini bukan ya warnanya, bukan verb ini. Verbnya adalah circulate. Untuk Charlie, kenapa salah? Verb dulu baru subjek. Benar nggak? Terbalik kan? Dan delta sama dengan Charlie, yaitu terbalik. Circulate verb dulu baru subjeknya di belakang atau nggak punya subjek. Jadi Charlie ini nggak punya subjek, delta juga nggak punya subjek.
Gitu ya. Kita lanjut nomor 10. Verbnya kita cari. Ingat publish ini bukan verb ya. Nah, justru kita lihat ada 2 koma ciri khas soal. Namanya appositive. Oke. Kita cari verb lagi. Verbnya, kita cari lagi verbnya. Oh, enggak. Ada sub ini ya, substantiative ini bukan verb. Dia karena di belakang udah pasti ini non phrase. Ya, oke ya, jelas. Ini pasti non phrase. Berarti kita cari verbnya, guys. Cari verbnya. Kita tahu subjeknya ada di ini ya. Subjeknya ada di atas ini. Jadi ini subjeknya panjang ini ya. Tapi yang kita jadikan rujukan subjek adalah booknya ya, bukunya ini. Ini subjeknya. Oke, dia butuh verb di sini. Oke. Kita cari verb, jawabannya yang mengandung verb berlaku. Dia menggunakan verb 2 ya. Verb 2 simple past. Oke. Dia punya objek yaitu since ini ya, sampai ke teori. Untuk cari salah karena adjektif, alpha salah karena to infinitive, dan delta salah karena double subjek. Jelas? Lanjut nomor 11. Verbnya move. Are. 2 ya. 2 verb. Nggak ada conjunction? Oke, kita cari conjunction di sini. Cari mengandung conjunction saja ya. Mengandung conjunction saja. Wow, ternyata semuanya mengandung conjunction. That, ya, which, oke, in that, dan in which. Kita pilih jawaban yang paling tepat yaitu delta. In which. In which di sini artinya apa? Artinya where. Seperti kemarin ya, masih ingat? Where. Artinya apa? Di mana. Ini namanya adjective clause. Jadi large scale wind currents, yaitu apa? Arus current itu berarti apa ya? Arus angin gitu ya. Arus angin berskala besar gitu ya. Jadi in which, di mana? Di mana mereka jadi R ini punya subjek di they. Tepat sekali kan? Karena verb wajib punya subjek. Sementara untuk jawaban alpha salah karena Bravo juga salah. Maksudnya Alpha dan Bravo mereka berdua sama. Ya. Mereka berdua ini sama ya. Sama. Maksudnya apa? Maksudnya adalah that ini conjunction yang juga berperan sebagai subjek, lalu ada verbnya. Lalu ada subjeknya lagi. Sama halnya dengan Bravo. Bravo juga salahnya di sini. Ya. Jadi namanya double ya, double subjek ya. Mereka berdua adalah double subjek. Kalau Charlie, nah Charlie di sini nggak meaning, nggak meaning itu berarti nggak nyambung artinya. Kenapa? Karena in that, ingat ya, in that itu artinya because, karena. In that itu artinya karena ya. Jadi kalau kita artikan coba karena, harusnya apa? Di mana? Oke. Mister mau nanya. Nah. Berarti kalau misalnya which itu dia beda sama in which ya. Kalau which aja itu dia conjunction plus subject. Sedangkan kalau yang in which itu dia diartikan sebagai where gitu ya, Mister. When atau where. Oh iya. Oh iya. Kirain kalau in which itu in lagi enggak ya, Mister? Gimana? Kirain kalau in which itu berarti which-nya ini dia conjunction sama subjek juga. Ternyata in which itu satu kesatuan yang bisa diganti jadi where itu atau when. Gitu ya, Mister. Sip. Ini saya jelasin ini ya. Saya jelasin lagi di kalimat setelahnya ini, sampingnya. The house, misalnya gini ya. The house which is sold to a rich man is scary. Misalnya gini ya. Jadi rumah yang dijual, jadi which di sini kedudukannya dia sebagai conjunction
yang berperan jadi subjek. Karena langsung diikuti dok. Itu cara maksudnya. Ya. Coba. Nah, sekarang coba bedakan dengan ini. Kita pakai in which. Sama aja. The house in which, ini satunya kita taruh di sini. Rumah di mana banyak hantu tinggal, ya, is scary. Beda kan? Nah, begini. Sama head atau menonya sama. Kayak gini ya. Jadi tapi bedanya which itu subjek, tapi in which itu adverb of place. Jadi sama halnya dengan where. Kita bisa menyamakan ini kayak gini. Oke. Oke, gitu deh. Ya. Ya, kita lanjutin ke nomor 12. Nah, ingat nggak di sini langsung kita sikat jawabannya Charlie, jebret. Kenapa? Inversi setelah adverb of place tanpa koma. Nah, ini adalah adverb of place ya, inversinya kita lihat. Benar nggak? Jadi, on every continent except Antarctica are. Jadi, itu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini verbnya dengan subjeknya ada di some. Ini adalah subjeknya. Dan some ini menandakan jamak karena setelah some diikuti apa? Some of the more than 30,000 species of spiders. Ya. Jadi verb objek. Begitu ya. Ini adalah soal bonus, jangan sampai salah. Kalau ketemu inversi, langsung aja eksekusi. Jangan ragu-ragu. Lanjut nomor 13. Proses. 1. Emit. 2. Tapi proses dan emit dihubungkan dengan satu conjunction di sini yang namanya conjunction ini ya. Conjunction paralel. Ya. Verb dengan verb. Nah, jadi ini dianggap satu juga bisa. Tapi kalau kalian menganggap ada dua verb berarti N kalian anggap sebagai conjunction juga. Oke. Anggap dua verb, satu conjunction, kita temukan satu conjunction lagi. Berarti dua-dua ya, dua verb, dua conjunction. Butuh apa? Butuh satu verb lagi. Verbnya when, belum ada di sini. Jadi when ini rumusnya apa? Rumusnya sama seperti yang lainnya ya, yaitu conjunction CSV, conjunction subject verb. Berarti kita butuh atau cari subjek dan verbnya di sini. Benar nggak? Oke. Seperti ini. Nah, dari sini kita cari subjek dan verb. Nah, ini jawabannya kita sudah temukan, Charlie. Tapi salah. Kenapa? Justru tambah salah ya. Kenapa? Justru tambah salah. Padahal subjek dan verb seperti ini. Nah, ini hati-hati. Dia salah karena yang pertama, ini adalah kalimat yang punya verb aktif. Harusnya dia punya objek. Seperti ini. Kita nggak pakai meaning ini. Tapi kalau mau pakai meaning, tetap malah salah benar, salah banget. Ketika mereka mengganggu masa gitu, harusnya apa? Ketika mereka diganggu. Ya, jadi cari salah meaning, tapi saya bisa menggunakan cara struktur untuk menyalahkannya dengan cara dia adalah aktif yang harus punya objek di sini. Oke. Nah, untuk jawaban berapa salah. Kenapa? Karena ada verb tapi nggak punya subjek. Oke, jelas. Nah, kita. Untuk jawaban delta juga sama dengan jawaban yang di Bravo ya. Nah, verb dulu baru subjek nggak boleh. Jawabannya menyisakan satu alfa ini. Ini yang dinamakan apa? Ini sebenarnya diambil dari when they are distant. Masih ingat nggak dengan reduce adverbial clause aktif dan pasif waktu itu? Nah, ini adalah hasil peningkatannya. Kita buang subjeknya they, kita juga buang verbnya are, menyisakan disturb di sini yang dianggap sebagai apa? Adjektif. Ya.
gitu ya. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah nggak punya verb. Seolah-olah nggak punya subjek juga. Nah ini ya, when disturbed ini namanya topiknya adalah reduce adverbial clause. Oke, bisa dipahami ya? Gitu. Ya. Kita lanjutin nomor 14. 14 ini kita cari lagi. Ada head. Oke, verb ini. Kita cari lagi ada there, conjunction. That ini punya enable. Oke. Jadi conjunction ini sekaligus jadi subjek ya, karena langsung diikuti verb. Namanya juga adjective clause kayak gini. Oke. Jadi di sini verbnya ada 2, conjunction ada 1. Oke, ini agak ribet ya kalau soal strukturnya. Agak ribet ini. Oke. Kita coba eliminasi yang paling salah saja. Intinya di sini apa? Di sini kalimatnya verbnya 2, conjunction 1. Berarti lengkap gitu aja. Kita hindari verb. Oke, jadi kita cari selain verb jawabannya. Yang ada verbnya kita buang dulu. Seperti berapa? Ini verb kenapa? Karena ada subjek. Jadi verb dianggap verb. Pasti salah. Kita salahin. Sekarang alpha. Salah. Kenapa? Double noun. Noun pertama adalah the call. Noun kedua adalah planets. Jadi double noun. Ya. Noun 1 dan ini verb 1. Noun 1 ini noun 2. Maksudnya ada 2 benda. The call planets. Kalau kita jadikan 1 juga masa artinya the call planet jadi 1 non phrase namanya planet panggilan kan nggak nyambung ya. Jadi the call planet anggap aja 2 non, nggak bisa. Jadi double non ini. Sekarang Charlie sama Delta. Charlie juga kita salahin kenapa? To call him planets. Ini juga nggak nyambung juga. To see to call him untuk melihat untuk memanggilnya planet. Ini ya nggak nyambung juga nanti ketemu dengan him dan planet ya. Jadi double juga ini. Double objek. Double objek dari call gitu maksudnya di sini ya. Oke. Ya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini dia sesuatu yang baru kalian padukan dengan meaningnya ya. Jadi to see ini kan to infinitive. Tapi to infinitive ini walaupun dia bukan verb asli tapi dia juga berhak punya objek juga kan. Jadi see objeknya adalah what he called. Jadi apa yang dia sebut. Jadi what ini sebagai conjunction, ini sebagai subjek, what sebagai verbnya. Jadi conjunction, subjek, apa yang dia sebut planet. Jadi planet ini adalah ini ya sebagai objek. Apa yang dia sebut planet. Oke, sudah paham di sini ya. Oke, jadi kalaupun kalian salah ya, oke. Salah kalian mungkin yang paling susah ya nomor 14 ya. Nomor 14 ini yang paling susah kalau kelihatan ya. Yang lainnya bisa ditoleransi sih ya. Yang lainnya masih bisa ditoleransi. Cuma salah ini yang kalau susah ya kelihatan susah banget. Oke, selanjutnya nomor 15. Coba kita cari verb. Oh, oke. Kita bisa melihat di sini ada if, ada if. Oh, ini namanya inversion in conditional sentence. Jadi inversi dalam conditional sentence. Masih ingat dengan waktu itu kita bahas? Jadi langsung aja kalau mau cari verb ada di ready would rise ya. Rise ini artinya meningkat ya atau naik ini verb. Dengan subjeknya ada di the ini. The thousands ini adalah subjeknya. Jadi ada koma di sini. Sebenarnya di sini ada if-nya jadi. Kalau kita lihat ya, coba saya sempurnakan. If all were to melt. Seperti ini sebenarnya. If all-nya ini nyambung ke sini benar. If all the ice were to melt, the earth gitu ya. Lanjut terus ya, lanjut. Nah, gitu. Nah, ini kalau kita inversi jadinya ini. Jadinya were all the earth ice to melt. Nah, jawabannya ini.
Jadi jawabannya udah ketemu apa? Bravo. Jadi kita nggak oke lah kalau kalian nggak paham inversi itu nggak apa-apa, nggak begitu banyak salahnya kok ya. Tapi paling tidak hafalkan supaya menjadi jawaban bonus di kemudian hari biar nggak salah ya. Terus gampang kok cirinya, dilihat kayak gini. Oh iya, gitu ya. Itu. Oke. Untuk malam ini teman-teman sampai di sini dulu. Habis ini kita saya kasih soal buat latihan lagi ya. Let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sama-sama.